Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam investasi dan resikonya. Nah, kalian udah pada investasi belum nih? Atau masih bingung mau investasi apa? Tenang aja, di video kali ini aku bakal jelasin sejelas-jelasnya. Justru, semakin cepat kita mulai investasi, semakin baik. Bayangin deh, kalau dari sekarang kita sisihin sedikit uang jajan buat investasi, di masa depan kita bisa lebih tenang. Yuk, simbaciros sih. Investasi pertama yang akan kita bahas adalah deposito. Deposito ini seperti kakak tingkatnya tabungan. Bedanya, uang di deposito harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi, kalau ambil uang sebelum jatuh tempo, kena penalti. Penalti bisa berupa pemotongan bunga atau uang pokok. Keuntungan utama deposito adalah bunganya lebih tinggi. Uang kalian bisa berkembang lebih cepat. Deposito juga aman karena dijamin oleh LPS. Jadi, buat yang baru mulai investasi, deposito bisa jadi pilihan tepat. Nah, setelah kita bahas tentang apa itu deposito, sekarang kita bahas keuntungan dan kerugiannya yuk. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, keuntungan utama dari deposito adalah bunganya yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Jadi, uang kalian bisa berkembang lebih cepat, dan kalian bisa lebih cepat kaya raya. Selain itu, deposito juga termasuk investasi yang aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi, kalian nggak perlu khawatir uang kalian hilang atau dibawa kabur maling. Kecuali kalau malingnya itu tuyul ya, itu lain cerita. Hehe. Tapi, di balik keuntungannya, deposito juga punya beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kalian nggak bisa ambil uang sewaktu-waktu kayak di tabungan. Kalau kalian ambil sebelum jatuh tempo, kalian bakal kena penalti. Kekurangan lainnya adalah keuntungannya yang relatif tetap. Jadi, kalau kalian nyari investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi, deposito mungkin bukan pilihan yang tepat. Tapi, kalau kalian cari investasi yang aman dan minim risiko, deposito bisa jadi pilihan yang oke. Oke, teman-teman, setelah kita bahas tentang deposito, sekarang kita beralih ke investasi yang gak kalah populer, yaitu emas. Siapa sih yang gak kenal sama emas? Logam mulia yang satu ini udah jadi primadona investasi sejak zaman dulu kala. Kenapa emas banyak diminati? Alasannya simple. Karena emas itu nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Bahkan di saat krisis ekonomi melanda, harga emas justru cenderung naik. Kayak pepatah bilang, menabung emas sama dengan menabung dolar Amerika. Tapi, bukan berarti harga emas gak pernah turun ya. Harga emas juga bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Misalnya, kalau banyak orang yang ingin beli emas, harganya pasti naik. Sebaliknya, kalau sedikit orang yang ingin beli emas, harganya bisa turun. Nah, karena harganya yang fluktuatif ini, investasi emas lebih cocok untuk jangka panjang. Maksudnya, kalian jangan berharap bisa untung besar dalam waktu singkat. Invest sama si Petrus Series. Nah, buat kalian yang tertarik investasi emas, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian bisa beli emas batangan di toko emas atau Antam. Emas batangan ini cocok buat kalian yang punya modal lumayan dan pengen investasi jangka panjang. Kedua, kalian bisa beli emas perhiasan. Emas perhiasan ini cocok buat kalian yang pengen investasi sambil bergaya. Tapi ingat ya, harga jual emas perhiasan biasanya lebih rendah daripada harga belinya, karena ada biaya pembuatan dan selisih harga beli dan jual. Ketiga, kalian bisa investasi emas online melalui aplikasi atau platform digital. Investasi emas online ini cocok buat kalian yang nggak mau ribet nyimpen emas fisik dan pengen investasi dengan modal yang lebih terjangkau. Terakhir, kalian bisa investasi emas melalui reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini cocok buat kalian yang pengen investasi emas tapi nggak mau repot ngurusin sendiri. Nanti, dana kalian akan dikelola oleh manajer investasi profesional untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar uang, termasuk emas. Oke guys, sekarang kita ngomongin properti. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah sendiri? Rasanya tuh kayak udah mimpi dari kecil. Punya kamar sendiri yang luasnya segede lapangan bola, terus ada kolam renangnya di dalam rumah. Tapi guys, beli rumah itu kayak kita lagi deketin gebetan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Modalnya gede banget,
Belum lagi biaya-biaya lainnya, kayak renovasi, pajak, dan lain-lain. Kadang suka mikir, pai, mending duitnya buat beli Indomie goreng seumur hidup kali ya. Tapi tenang guys, investasi properti juga punya sisi positifnya kok. Selain bisa jadi tempat tinggal, nilai properti cenderung naik setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kita jual lagi di masa depan, kita bisa dapat untung yang lumayan. Cuma ya gitu, butuh waktu yang nggak sebentar buat nikmatin hasilnya. Makanya, investasi properti ini cocok buat kalian yang punya visi jangka panjang dan udah punya dana yang cukup. Jangan sampai kebablasan, malah jadi beban hidup. Nah, buat kalian yang pengen investasi properti tapi modalnya masih pas-pasan, tenang, masih ada jalan lain kok. Kalian bisa coba investasi properti dengan cara menyewakan. Jadi kita beli properti, terus kita sewain ke orang lain. Keuntungannya ya dari uang sewa yang kita terima setiap bulannya. Lumayan kan, bisa buat nambah-nambah uang jajan atau bayar cicilan. Tapi guys, jadi tuan tanah juga nggak gampang-gampang amat. Kita harus pinter-pinter milih properti yang strategis dan banyak diminati orang. Terus, kita juga harus siap mental ngadepin penyewa yang suka telat bayar atau ngerusak rumah. Intinya, investasi properti dengan cara menyewakan ini cocok buat kalian yang punya jiwa bisnis dan sabar ngadepin tingkah laku penyewa. Tapi ingat ya, tetap harus hati-hati dan teliti sebelum memutuskan buat investasi. Lanjut guys, sekarang kita bahas investasi yang lagi hits di kalangan anak muda, yaitu saham. Kenapa saham banyak diminati? Ya karena dengan modal yang nggak terlalu besar, kita bisa punya kesempatan buat jadi juragan perusahaan. Keren kan? Bayangin aja guys, cuma modal beberapa ratus ribu, kita udah bisa punya saham di perusahaan-perusahaan besar. Rasanya tuh kayak lagi mimpi, tiba-tiba jadi sultan dadakan. Tapi guys, investasi saham itu ibarat naik roller coaster, naik turunnya cepet banget. Kadang-kadang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri lihat portofolio hijau semua. Tapi nggak jarang juga bikin kita panik gara-gara tiba-tiba merah membara. Makanya sebelum terjun ke dunia saham, penting banget buat belajar dulu. Pahami seluk-beluknya. Dan jangan lupa siapin mental sekuat baja. Jangan sampai gara-gara ikut-ikutan tren, malah buntung di kemudian hari. Banyak yang bilang, investasi saham itu high risk, high return. Artinya, potensi keuntungannya gede, tapi risikonya juga gede. Nah, bener nggak sih? Jawabannya, relatif guys. Kalau kita pinter milih saham dan punya strategi yang matang, bukan nggak mungkin kita bisa dapat keuntungan yang fantastis. Tapi sebaliknya, kalau asal-asalan dan nggak punya pengetahuan yang cukup, ya siap-siap aja gigit jari. Intinya, investasi saham itu butuh kesabaran, ketelitian, dan yang pasti, jangan gampang tergiur sama iming-iming keuntungan yang nggak masuk akal. Ingat guys, investasi itu bukan judi. Sebelum memutuskan buat investasi saham, pastikan kalian udah paham betul sama risikonya, dan udah punya rencana yang matang. Jangan sampai kebablasan, malah jadi boncos. Nah, buat kalian yang pengen investasi tapi nggak mau ribet, reksadana bisa jadi pilihan yang tepat. Kenapa? Karena di reksadana, uang kita bakal dikelola sama manajer investasi profesional. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin mau investasi kemana, kapan harus beli, kapan harus jual. Ibaratnya gini, kita itu kayak juragan, terus manajer investasi itu kayak karyawan kita. Tugas kita cuma ngasih modal. Nah, mereka yang bakal ngatur strategi dan ngelola uang kita biar dapat keuntungan. Gampang kan? Tapi guys, meskipun dikelola sama ahlinya, bukan berarti reksadana itu bebas risiko ya. Tetap aja ada risikonya, meskipun risikonya relatif lebih rendah dibandingkan investasi saham. Makanya, penting banget buat milih manajer investasi yang terpercaya dan punya track record yang bagus. Jangan sampai salah pilih, malah uang kita nggak jelas larinya kemana. Enaknya investasi reksadana itu, pilihannya banyak banget guys. Ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa pilih jenis reksadana yang sesuai sama profil risiko dan tujuan keuangan kita. Kalau kalian termasuk tipe investor yang berani ambil risiko, reksadana saham bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi, kalau kalian lebih suka main aman, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap mungkin lebih cocok.
Intinya, sebelum memutuskan buat investasi reksadana, pastikan kalian udah paham betul sama jenis-jenis reksadana dan risikonya masing-masing. Jangan lupa juga buat nentuin tujuan keuangan kalian, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dengan begitu, kalian bisa milih jenis reksadana yang paling tepat dan bisa mencapai tujuan keuangan kalian dengan lebih mudah. Oke guys, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih futuristik nih, yaitu cryptocurrency. Kalian pasti udah sering dengarkan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Nah, itu semua termasuk cryptocurrency. Cryptocurrency ini kayak internet versi duit. Jadi, cryptocurrency itu mata uang digital yang keamanannya dijamin pakai teknologi blockchain. Bitcoin itu cryptocurrency pertama dan paling terkenal. Harganya naik turunnya kayak roller coaster. Tapi, fluktuasinya juga tinggi banget. Intinya, cryptocurrency ini punya potensi besar banget di masa depan. Nah, sekarang kita bahas soal investasi di cryptocurrency. Gimana sih caranya? Gampang banget. Kalian tinggal bikin akun di platform jual beli cryptocurrency kayak Indodex, Pintu, atau Binance. Setelah itu, tinggal beli deh cryptocurrency yang kalian mau. Tapi ingat, investasi di cryptocurrency itu high risk, high return. Artinya, potensi untungnya gede, tapi potensi ruginya juga gede. Jadi jangan pernah investasiin uang yang kalian butuhin buat kebutuhan sehari-hari ya. Kalau kalian masih pemula, mending mulai dari nominal kecil dulu aja. Terus, jangan lupa juga buat diversifikasi investasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, alias jangan cuma investasi di satu jenis cryptocurrency aja. Sebarin investasinya ke beberapa jenis cryptocurrency, biar risikonya lebih terjaga. Satu lagi, jangan gampang tergiur sama iming-iming untung gede dalam waktu singkat. Ingat, investasi itu butuh waktu dan kesabaran. Jangan sampai kalian malah kena tipu investasi bodong yang lagi marak. Dari dunia digital yang serba canggih, sekarang kita balik lagi ke investasi konvensional, yaitu tanah. Walaupun terkesan kuno, investasi tanah ini tetap jadi primadona loh. Gimana nggak? Tanah itu aset yang nyata, gak bakalan hilang di telan zaman. Beda sama cryptocurrency yang serba digital. Tanah ini benar-benar bisa kalian lihat, kalian pegang, bahkan kalian tidurin kalau lagi suntuk. Selain itu, nilai tanah juga cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Kenapa? Ya karena jumlah tanah di bumi ini terbatas, sementara jumlah manusia terus bertambah. Makin banyak manusia, makin tinggi permintaan tanah, otomatis harganya makin mahal. Apalagi kalau tanahnya strategis, dekat sama pusat kota, fasilitas umum, atau akses tol. Wah, bisa-bisa harganya melejit tinggi kayak harga cabai pas lebaran. Tapi, investasi tanah ini nggak semudah beli gorengan di pinggir jalan ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangin sebelum memutuskan buat investasi tanah. Pertama, kalian harus pinter-pinter milih lokasi tanah. Jangan sampai kalian beli tanah di tengah hutan belantara yang nggak ada akses jalan. Udah gitu, pastikan juga status hukum tanahnya jelas. Jangan sampai kalian beli tanah bermasalah, yang ujung-ujungnya malah bikin pusing. Kedua, siapin modal yang nggak sedikit. Ya iyalah, namanya juga investasi tanah, pasti butuh modal gede. Selain buat beli tanahnya, kalian juga butuh dana tambahan buat ngurus surat-surat, pajak, dan biaya-biaya lain. Ketiga, kalau udah punya tanah, jangan dibiarin nganggur aja kayak mantan yang udah nggak ngasih kabar. Kalian bisa manfaatin tanahnya buat disewain, dibangun rumah, atau dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Intinya, investasi tanah ini cocok banget buat kalian yang punya modal gede dan mau investasi jangka panjang. Kalau ditekunin, bukan nggak mungkin kalian bisa jadi juragan tanah yang kaya raya. Itulah beberapa macam instrumen investasi beserta penjelasan dan tingkat resikonya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi. Ingat, investasi itu kayak milih jodoh, harus cocok sama profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Jangan lupa, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, lakukan riset terlebih dahulu, pahami risikonya, dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa agar investasi kita lancar dan menguntungkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.